Pernah nggak ngerasa udah capek kerja tiap hari, tapi uangnya gitu-gitu aja? Atau bingung kenapa ada orang yang gajinya biasa aja, tapi bisa punya aset dan investasi di mana-mana? Terus mikir, kenapa ya hal-hal kayak gini nggak diajarin waktu sekolah dulu? Nah itu dia, kebanyakan dari kita nggak pernah dapat ilmu tentang uang yang benar-benar berguna di dunia nyata. Banyak orang udah sekolah tinggi-tinggi, kuliah bertahun-tahun, tapi pas masuk dunia nyata malah nggak bisa ngatur uang. Di konten ini kita bakal ngobrol tentang ilmu uang yang gak diajarin di sekolah atau kuliah, tapi penting banget buat hidup kita. Bukan berarti sekolah itu gak penting ya, sekolah itu penting banget. Hanya saja ada ilmu soal uang yang harus kita cari sendiri. Ilmu uang ini jika dipelajari dengan benar bisa benar-benar mengubah hidup kita. Apa saja ilmu tentang uang yang tidak diajarkan di sekolah? Well, kita bakal bahas tuntas di konten ini. Kalau pengen hidup lebih sejahtera, konten ini bisa jadi langkah awal terbaik. Sebelum lanjut nonton, pastikan lo udah subscribe channel Uang Ngalir Terus karena siapa tahu tips-tips di sini bisa jadi inspirasi dan solusi buat masalah finansial yang lo hadapi saat ini. Let's get started. 8 ilmu tentang uang yang tidak diajarkan di sekolah dan di kuliah. Yang pertama, sekolah ajarkan matematika tapi nggak cara kelola uang. Pernah nggak mikir kenapa dari SD sampai kuliah kita diajarin matematika, dari perkalian sampai kalkulus, tapi nggak pernah dikasih tahu gimana cara ngatur uang? Padahal setiap hari kita butuh uang, dan ngatur uang itu penting banget buat hidup kita. Sekolah ngajarin rumus-rumus yang kadang kita nggak pakai di dunia nyata. Tapi hal simple kayak bikin anggaran bulanan, ngerti tentang hutang, investasi, atau cara nabung yang benar justru nggak pernah diajarin. Akhirnya banyak orang pinter di atas kertas aja, tapi tetap hidup dari gaji ke gaji karena nggak pernah diajarin gimana caranya uang bekerja buat mereka. Ilmu tentang uang itu sebenarnya lebih ke kebiasaan dan mindset, bukan cuma hitung-hitungan. Misalnya nih, sekolah ngajarin kita kalau kerja keras itu penting, tapi nggak ngajarin cara biar uang kita bisa berkembang tanpa harus kerja terus, kayak investasi atau bikin penghasilan pasif. Padahal inilah dasar dari cara menjadi kaya, tapi nggak diajarin di sekolah. Jadinya banyak orang baru belajar tentang uang setelah kena masalah dulu, kayak punya banyak hutang, nggak punya tabungan dana darurat, atau bingung pas sudah pensiun. Dari sini kita bisa belajar bahwa tanggung jawab buat ngerti soal uang itu ada di diri kita sendiri, bukan nunggu diajarin. Kita bisa mulai dari hal kecil kayak nyatet pemasukan dan pengeluaran, baca buku keuangan yang bahas dengan bahasa ringan, atau nonton konten yang ngajarin soal uang kayak channel Uang Ngalir Terus ini. Contohnya, daripada langsung mikir investasi saham, mending pahami dulu konsep jangan habiskan semua penghasilanmu. Itu aja udah langkah besar. Ilmu uang itu nggak ribet, asal kita mau belajar pelan-pelan dan konsisten, hasilnya bakalan bisa mengubah hidup kita. Yang kedua, sekolah bikin kita siap jadi karyawan, bukan jadi kaya. Kalau dipikir-pikir nih ya, dari kecil kita diajarin buat jadi murid yang nurut. Hafalin pelajaran, dapat nilai bagus, terus lulus biar bisa dapat kerja yang aman. Sekolah itu sistemnya emang kayak pabrik, nyiapin kita buat jadi karyawan yang patuh, bukan ngajarin gimana caranya jadi bos atau punya usaha sendiri. Kita diajarin buat ngejar gaji tetap, bukan diajarin gimana caranya bikin penghasilan yang bisa jalan terus walau kita lagi tidur. Makanya nggak heran ya, banyak orang pintar tapi tetap hidup pas-pasan, karena yang diajarin di sekolah itu cuman cara kerja biar dapat uang, bukan cara biar uang bekerja untuk kita. Di sekolah nggak pernah ada pelajaran tentang gimana cara bikin usaha, bangun aset, atau jadi orang yang bisa bebas secara finansial. Padahal kalau kita ngerti dasarnya, banyak jalan lain selain kerja kantoran yang bisa bikin hidup lebih bebas dan sejahtera. Contohnya, coba lihat orang yang punya warung, kos-kosan, atau jualan online. Mereka nggak nunggu gaji bulanan, tapi uang tetap ngalir. Ilmu tentang itu semua nggak dikasih di sekolah, jadi kita harus cari sendiri kalau mau tahu jalur lain selain jadi karyawan. Dari sini kita belajar, kalau mau sukses secara keuangan, kita nggak bisa cuma ngandelin pelajaran dari sekolah. Kita harus belajar hal-hal kayak bangun bisnis kecil, kelola pemasukan, dan ngerti resiko biar nggak cuma hidup buat kerja. Ilmu ini bisa kita dapat dari buku, YouTube, podcast, atau ngobrol sama orang yang udah lebih dulu menjalaninya. Intinya, kalau pengen punya hidup yang lebih bebas dan gak terus-terusan kejar gaji, ya harus mulai belajar ilmu tentang uang yang sangat penting buat masa depan. Yang ketiga, ilusi gaji. Kenapa gaji naik malah gak bikin kaya?
Banyak orang mikir kalau gaji naik itu otomatis bikin hidup lebih enak, tapi kenyataannya nggak selalu begitu. Soalnya begitu gaji naik, biasanya gaya hidup juga ikut naik. Beli sepeda motor baru, nongkrong makin sering, upgrade HP, dan ujung-ujungnya duit habis lagi. Ini yang disebut ilusi gaji. Kelihatannya lebih banyak, tapi kenyataannya tetap nggak cukup karena semua langsung habis buat konsumsi. Sayangnya, hal kayak gini nggak pernah dijelasin di sekolah. Padahal penting banget buat ngerti cara atur uang biar uang gaji nggak cuma numpang lewat doang. Sekolah fokusnya ngajarin kita cara cari kerja biar dapat gaji, tapi nggak ngajarin cara menjaga, mengatur, dan mengembangkan gaji itu. Akhirnya kita cuma fokus ngejar penghasilan lebih tinggi, tanpa sadar kalau pengeluaran juga makin liar. Contohnya nih, dulu gaji 2 juta rupiah merasa kurang, tapi setelah gaji naik jadi 5 juta rupiah, tetap masih merasa kurang. Kenapa kayak gitu? Ya karena semuanya ikut naik. Kita jadi terjebak upgrade lifestyle. Padahal kuncinya bukan di seberapa besar gaji, tapi gimana kita ngatur dan pakai uang gaji itu. Dari sini kita bisa belajar kalau kunci kebebasan finansial itu bukan di gaji yang tinggi, tapi di kebiasaan kita mengatur uang. Makin cepat kita sadar soal ini, makin gampang kita ngambil langkah buat menyiapkan masa depan. Mulai nabung, investasi kecil-kecilan, atau cari sumber penghasilan tambahan. Gaji tinggi nggak ada artinya kalau tiap bulan saldo tetap nol di akhir. Jadi kalau pengen hidup lebih tenang, belajar ngerti pola uang itu jauh lebih penting daripada cuma nungguin gaji naik. Yang keempat, menabung bisa bikin miskin. Ini rahasia gila tapi nyata. Kita dari kecil selalu diajarin kalau mau kaya harus rajin menabung. Tapi kenyataannya nggak sesimpel itu bro. Menabung emang penting buat jaga-jaga, tapi kalau cuman ngandelin nabung doang, uang kita bisa kalah sama inflasi. Harga barang naik terus, tapi nilai uang di tabungan segitu-gitu aja. Jadi bukannya makin kaya, tapi malah pelan-pelan makin miskin, karena nilai uang tabungan kita turun tiap tahun. Sayangnya hal kayak gini nggak pernah dijelasin di sekolah, padahal ini dasar banget dalam mengatur keuangan. Sekolah ngajarin kita buat jadi orang yang disiplin menabung, tapi nggak pernah ngajarin gimana caranya bikin uang kita bertumbuh. Ilmu kayak investasi, aset, atau cara bikin uang bekerja buat kita, itu nggak pernah diajarkan. Akhirnya banyak orang rajin nabung bertahun-tahun, tapi hidupnya gitu-gitu aja, karena uangnya cuma disimpan, bukan dikembangkan. Contohnya nih, orang yang nyimpen 10 juta rupiah di tabungan 5 tahun lalu, sekarang nilainya udah berkurang secara diam-diam, karena harga barang naik terus. Dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwa menabung itu bukan tujuan akhir, tapi cuman langkah awal. Setelah punya tabungan darurat, langkah selanjutnya adalah belajar cara mengembangkan uang, misalnya lewat usaha kecil, investasi, atau skill baru yang bisa menghasilkan. Inilah yang jadi bagian penting dari ilmu keuangan, yang sayangnya nggak pernah dikasih tahu di bangku sekolah. Jadi kalau kita mau benar-benar bebas secara finansial, jangan cuma nabung, tapi juga harus pintar mengembangkan uang yang ditabung. Yang kelima, orang kaya ngutang, tapi jadi makin kaya. Lah, kok bisa? Ini yang sering bikin bingung nih, orang kaya utangnya miliaran, tapi hidupnya malah makin santai dan makin kaya. Sementara orang biasa ngutang ratusan ribu atau jutaan aja, udah stres tiap bulan mikirin cicilan. Loh, kok bisa? Apa yang bikin beda nih? Well, bedanya ada di cara mereka pakai utang. Orang kaya minjem uang bukan buat beli barang-barang konsumtif, tapi buat beli aset yang bisa memberi pemasukan. Sayangnya sekolah nggak pernah ngajarin kita tentang strategi utang yang cerdas kayak gini. Di sekolah kita diajarin utang itu jelek, harus dihindari, dan sebisa mungkin hidup tanpa hutang. Tapi kenyataannya, orang kaya justru pakai hutang sebagai alat buat mempercepat pertumbuhan kekayaannya. Contohnya nih, mereka bisa minjem uang buat beli properti yang disewain, dan uang sewanya lebih gede dari cicilan bulanan, jadinya malah dapat untung. Mereka ngerti gimana cara bikin utang bekerja untuk mereka, bukan bikin hidup makin berat. Dari sini kita bisa belajar bahwa hutang itu bukan musuh, asal tahu cara pakainya. Ilmu kayak gini penting banget kalau kita pengen naik level dan suatu saat jadi bebas finansial. Kita harus belajar bedain hutang baik dan hutang buruk, dan mulai mikir kayak investor, bukan cuman konsumen. Sekolah mungkin gak ngajarin ini, tapi kalau kita mau, kita bisa cari ilmunya sendiri dan mulai pelan-pelan mempraktekannya. Yang keenam, rahasia passive income, bukan MLM, bukan investasi zong.
Banyak orang salah paham soal passive income alias penghasilan pasif. Dikiranya harus ikutan MLM atau investasi yang ujung-ujungnya zonk. Padahal passive income itu sebenarnya penghasilan yang terus jalan meskipun kita nggak kerja terus-terusan, tapi awalnya tetap butuh usaha dulu. Sayangnya sekolah nggak pernah ngajarin cara bikin penghasilan kayak gini. Padahal ini penting banget biar hidup nggak cuma muter di kerja, gajian, kerja lagi. Jadi banyak orang baru sadar ini setelah capek kerja, tapi nggak pernah bebas waktu. Passive income bisa datang dari hal-hal sederhana yang kita bangun pelan-pelan, kayak bikin konten di YouTube, jualan produk digital kayak e-book, sewain properti, atau bangun bisnis online. Misalnya punya produk digital yang bisa dibeli orang kapan aja tanpa harus repot kirim barang, atau punya kos-kosan atau rumah kontrakan yang disewain. Tiap bulan atau tiap tahun kita bisa dapat penghasilan dari uang sewa itu. Dari sini kita bisa belajar bahwa ilmu tentang uang itu lebih luas dari sekedar kerja kantoran dan menabung. Kita perlu buka wawasan dan cari tahu sendiri cara-cara baru buat menghasilkan uang secara cerdas. Passive income itu bukan mitos, tapi butuh proses dan niat belajar di luar pelajaran sekolah. Dan kabar baiknya adalah siapapun bisa mulai, asal mau mencoba dan menjalani dengan sabar dan konsisten. Yang ketujuh, uang punya bahasa sendiri. Kalau kita nggak ngerti, uang akan menjauh. Bayangin deh, uang itu kayak orang asing yang punya bahasa sendiri. Kalau kita nggak ngerti bahasanya, ya dia nggak bakal betah deket-deket kita. Makanya meskipun kita kerja keras siang malam, uang tetap aja habis kalau kita nggak ngerti gimana cara ngomong sama uang. Bahasa uang itu soal gimana cara mengatur, nyimpen, muter, dan menggunakannya dengan benar. Sayangnya hal sepenting ini nggak pernah diajarin di sekolah. Jadi banyak orang akhirnya belajar dari kesalahan, bukan dari pembelajaran yang terarah. Sekolah ngajarin matematika, ekonomi, dan teori-teorinya, tapi nggak ngajarin hal praktis kayak kenapa harus punya dana darurat, gimana nyusun anggaran, atau gimana uang bisa bekerja buat kita. Terus kita jadi bingung kenapa tiap bulan ngerasa miskin, padahal udah punya penghasilan tetap. Contohnya banyak orang punya gaji besar tapi tetap hidup dari hutang ke hutang karena nggak ngerti cara ngobrol sama uang. Padahal kalau ngerti bahasanya, uang bisa jadi sahabat yang bantu kita hidup lebih tenang. Ilmu tentang uang itu bukan soal jadi kaya mendadak, tapi ngerti pola dan logika uang biar bisa pegang kendali. Kita bisa mulai belajar bahasa uang dari hal-hal sederhana, kayak mencatat pengeluaran, bikin penghasilan lebih besar daripada pengeluaran, bikin budget atau anggaran yang simple, dan ngerti pentingnya punya aset. Semakin kita ngerti bahasa uang, semakin betah uang tinggal sama kita. Ujung-ujungnya, hidup bisa lebih stabil dan kita bisa lebih pede merencanakan masa depan. Yang kedelapan, rahasia mentalitas uang yang mengubah hidup banyak orang. Pernah nggak ngerasa udah kerja keras tapi tetap aja susah ngumpulin uang? Nah, bisa jadi masalahnya bukan di kerjaan, tapi di mentalitas kita tentang uang. Banyak orang punya pola pikir yang salah sejak kecil tentang uang, kayak uang itu susah didapat, uang bikin orang jahat, atau kalau kaya pasti sombong. Sayangnya sekolah nggak pernah ngajarin gimana cara berpikir yang sehat soal uang, padahal ini dasar yang penting banget buat bisa sukses secara finansial. Orang-orang yang hidupnya berubah karena uang, biasanya bukan cuma karena penghasilannya naik, tapi karena mereka mengubah cara pikir mereka. Mereka belajar melihat uang sebagai alat, bukan musuh atau tujuan akhir. Misalnya nih, daripada bilang nggak punya uang, mereka belajar bilang gimana caranya ya bisa dapat uang dari peluang yang ada. Perubahan kecil dalam cara berpikir kayak gini ternyata efeknya bisa gede banget ke hidup kita. Dari sini kita bisa belajar bahwa mentalitas uang itu bagian yang penting dari cara cepat kaya yang jarang dibahas. Kalau kita punya mindset yang benar seperti optimis, terbuka belajar, dan berani ambil peluang, maka peluang finansial juga bakal lebih gampang datang. Kita bisa mulai dari ubah kata-kata yang kita ucapin sehari-hari soal uang, terus belajar dari orang-orang yang udah terbukti berhasil. Intinya, pola pikir kita dulu yang harus berubah jika ingin mencapai apa yang diinginkan. Well, itulah 8 ilmu tentang uang yang tidak diajarkan di sekolah dan kuliah. Apakah lo ada tambahan ilmu tentang uang lainnya? Kalau ada, share ya. Lo punya pendapat lain soal ilmu tentang uang yang tidak diajarkan di sekolah dan kuliah? Atau ingin request hal-hal yang mau kita bahas di channel Uang Ngalir Terus? Boleh juga tuh. Jangan lupa like dan share jika bermanfaat dan subscribe untuk dapetin update video-video berikutnya. See you guys in the next video.